Waalaikumsalam, ya sebentar. Iya silakan masuk. Duduk dulu ya Mas. Ini Masnya yang kemarin nge-WA saya itu ya? Iya, kemarin nge-WA Mbak Iya, kalau boleh tahu Masnya dapat WA saya dari siapa ya? dari temen. Oh, dari temen ya. Oh, Masnya dari mana ya? Dari Serang Mbak, jauh-jauh dari Serang ke sini cuma mau konsultasi. Kalau boleh tahu Masnya namanya siapa ya? eh Nama saya Udin Mbak. Oh, saya sebut namanya Mas Udin ya. Ya. Kalau gitu saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya di sini Nur Anissa Rahma sebagai konselor yang nanti akan membantu Masnya ini. Ya. Nah, sebelumnya Masnya sudah pernah melaksanakan konseling individual belum? Belum pernah. Jadi baru pertama kali nih. Iya, baru pertama Nah, kali. jadi pertama kali sama saya ya. Iya, Oke. benar. Kalau gitu saya jelaskan terlebih dahulu ya apa itu yang namanya konseling individual. Jadi konseling individual adalah proses pemberi bantuan yang dilakukan oleh tenaga profesional yaitu konselor. Nah, di sini saya sebagai konselor yang nantinya akan membantu Masnya ini dalam menyelesaikan masalahnya. Dan di sini Masnya sebagai klien gitu ya. Dan Ya, tujuannya yaitu untuk mengentaskan suatu masalah yang sedang dialami Masnya ini. Dan nanti kita akan sama-sama mencari solusi terhadap masalah Masnya ini. Sampai sini Masnya paham? Paham. Oke, saya lanjut ya Mas ya. Jadi di dalam konseling individual ini ada yang namanya asas. Nah, yang paling penting dari konseling individual ini yaitu asas kerahasiaan. Nanti Masnya tidak perlu khawatir terkait semua masalah Mas yang diceritakan kepada saya itu terbongkar atau dibocorkan oleh orang lain. Nah, saya di sini akan menutup rapat masalah yang Masnya ini. Terus yang kedua itu ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, saya harap Masnya ini secara terbuka menyampaikan semua masalah yang Masnya hadapi ini. Iya, Mbak. Dan yang ketiga di sini ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, nanti Masnya ini diharapkan secara sukarela menyampaikan semua permasalahan Masnya kepada saya. Begitupun saya akan membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini Masnya apakah sudah bersukarela? Sukarela banget. Alhamdulillah ya sudah. Nah, Ya. yang terakhir di sini yaitu asas keputusan di tangan klien. Nah, nanti solusi yang kita dapat, nah itu tergantung Mas ya. Mas mau menerima ataupun tidak itu terserah Mas ya. Saya tidak memaksakan apapun itu, tidak menekan Mas. Itu semua saya serahkan kepada Mas. Ya gitu ya Mas ya. Bersedia. Nah, saya sampai sini paham Masnya? Paham. Oke, kalau begitu kita lanjut ke kegiatan intinya ya Mas ya. Nah, kalau boleh tahu permasalahan Masnya apa ya? Jadi gini Mbak, saya datang ke sini ingin menceritakan permasalahan saya. Iya, masalah apa ya Mas? Ini masalah yang saya alami sekarang itu kayak masalah kayak pekerjaan, kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Jadi dulu pernah kerja di retail selama setahun. Cuman tapi masih daerah sini juga, daerah Serang. Cuman pedih Mbak. Pedihnya kenapa ya? Ya karena kerja ya wajar, kerja capek ya. Tapi kalau ini tuh bukan masalah dari capeknya gitu, dia hasil kerja kita, uang kita itu cuma bayar kayak sia-sia gitu, minusnya kehilangan barang. Sedangkan kita nggak tahu itu bukan saya yang ngilangin barang tapi suruh bayar gitu. Jadi kan kayak bukan apa ya, nggak sesuai gitu Mbak. Kalau kerja capek kan wajar. Kalau itu kan alhamdulillah setelah itu saya bertahan selama setahun, memutuskan untuk sebenarnya kalau sama pihak atas saya perpanjang pasti perpanjang gitu. Berhubung udah habis kontrak ya udahlah, sekalian capek juga kan gitu mah, lebih ngebatin gitu. Makanya setelah keluar dari pekerjaan saya yang dulu di retail, saya nganggur Mbak selama beberapa bulan. Kemudian ada tuh dari saudara udah dapat 5 bulan 6 bulan, kayak ada yang mau masukin Mbak.
ceritanya itu jadi dari saudara kayak mau masukin gitu kan, ya pakai calo gitu uang. Ya uang sih mungkin udah masuk gitu ya, cuman dari pihak yang mau masukinnya bilangnya kayak bulan-bulan dari sebelum mau masukin itu kayak jeda 3 bulan. Setelah pas hari H nih bilangnya si calo itu bilangnya karena sistem kerja masalah kontrak dengan perusahaan yang mau dimasukin tuh. Ya udah saya nunggu dari situ, nunggu tahunya dipindahin lagi nih, bilangnya bukan ke perusahaan tersebut, ke perusahaan yang lain. Ya udah saya tunggu dan dipilihin 2 perusahaan. Cuman pas 2 perusahaan itu bilangnya training dulu nih. Ya udah nggak apa-apa, yang penting masuk. Ketika pas udah hari H juga tuh nggak ada info aja. Ya udah akhirnya memutuskan untuk tidak lanjut lagi di situ. Alhamdulillah, tapi untungnya uang itu udah kembali, alhamdulillahnya nggak hilang gitu. Nah dari situ nggak lama kemudian saya alhamdulillah ada saudara yang dari Tangerang ngasih info kalau ada lowongan nih. Ya udah akhirnya saya memutuskan tuh sebelum puasa tahun kemarin tuh tahun sekarang, bukan tahun kemarin, tahun sekarang alhamdulillah memutuskan ke sana. Cuman posisi itu belum buka lowongan pekerjaan sebenarnya, cuman masukin aja tuh lamaran. Pas udah masukin lamaran sebelum tahun baru kemarin, setelah tahun baru alhamdulillah dipanggil, ditelepon sama orang pihak perusahaannya, suruh tes ke sana. Ya udah akhirnya sorenya berangkat, kan siangnya di telepon tuh, sorenya berangkat langsung, besoknya langsung tes. Alhamdulillah udah tes, besoknya perusahaan alhamdulillah lolos tuh tes interview. Besoknya itu tes seleksi, tes tulis lisan soal. Alhamdulillah lolos. Jeda 3 hari ada pengumuman tuh suruh dari KCA MCU. Alhamdulillah puasa pertama itu MCU, dalam 1 minggu sebelumnya alhamdulillah tanda kontrak. Alhamdulillah dari tanggal bulan Maret tanggal berapa ya, 17 kalau nggak salah, udah mulai masuk kerja di situ. Alhamdulillah sampai sekarang masih bekerja, nyaman, betah juga. Cuman ya namanya juga jauh ya, dari Serang ke Tangerang ya, memakan waktu. Akhirnya kayak merantau juga gitu kan, kayak ya kadang namanya juga cowok ya mbak, kadang ya udahlah nggak apa-apa gitu, demi keluarga juga kan ya, demi itu juga pengen menghalalkan gitu mbak seseorang gitu. Doain mbak ya supaya cepat halal ya, amin. Terus ya udah cuman kayak paling capeknya ya cuman bolak-balik doang gitu, kadang-kadang keluarga gitu doang sih masalahnya. Terus kadang ya ada aja sih, namanya juga di kota ya, kita banyak orang yang nggak kenal kayak gini, kayak masalah lingkungan pekerjaan itu pasti ada aja. Kayak gimana ya, kayak ngerasa bukan capek kerjaan sih, alhamdulillah kalau kerjaan mah ya dapatnya di yang lebih dari yang sebelumnya, enakan gitu kan, relax. Cuman kayak itu doang, kayak jauh dari rumah gitu. Terus apa lagi mas? Alhamdulillah juga ada saudara kan, jadi kayak nggak sendirian di sana. Cuma kan namanya juga di kota ya, banyak aja itu lingkungan kayak kerjaan tuh ada aja nih kayak senggol-senggol gitulah. Ya udah wajar aja lah, kayak biasa aja, nggak mementingin kayak gitu. Yang penting dia kerja gitu kan, yang penting mah rajin, absennya bagus ya udah sih bertahan. Cuman permasalahannya yaitu kayak kadang suka batin gitu mbak, kayak jauh dari keluarga gitu, kadang kangen keluarga, kangen sosok perempuan juga gitu. Iya kadang suka nangis sendiri mbak gitu. Tapi ya mungkin itu bisa, mungkin sejalannya dengan waktu juga, mungkin akan terbiasa ya. Cuman yang juga cowok ya, kayak nggak apa-apa gitu, menemukan jati diri sendiri gitu kan. Lagian juga Tangerang di sini
ibaratnya deket sih sebenarnya, mah terlalu jauh banget. Cuman kadang kalau untuk sekarang nih libur satu hari itu kadang kurang gitu mbak, ya di rumahnya gitu kurang pas gitu ya, apalagi nih mau menjelang tahun baru nih mbak. Iya. Iya pasti semoga aja lah libur mbak, Iya. biar bisa ketemu keluarga gitu kan, sama itu juga bisa bakar-bakar gitu mbak, kumpul-kumpul. Kadang suka ngeliatin orang-orang itu nangis aja gitu mbak. Cuman kadang saya juga ngerasa sedih mbak gitu, kayak apalagi saya kayak orang tua tinggal satu-satunya gitu mbak. Jadi menurut saya dulu waktu pas ada bapak gitu kayak cerita, kayak pengen ngerasain apa yang saya rasain gitu mbak ya. Tapi mungkin Allah lebih ini kali ya, baik ke saya gitu kan. Akhirnya bapak saya ninggalin saya gitu. Tapi posisi itu sebelum kerja dari retail, sama sekarang juga si ini ya kadang rindu gitu mbak. Iya. Saya simpulkan terlebih dahulu ya Mas ya. Iya. Jadi di sini Mas itu pernah bekerja di perusahaan retail gitu ya, Ya, selama 1 tahun. Nah setelah itu Masnya juga berhenti kerja, terus sempat nggak kerja juga, terus ada orang terdekat Mas juga yang nawarin kerjaan di perusahaan lain. Nah tetapi Masnya ini di posisi ini tuh kayak ditipu gitu ya Mas ya, Iya, sama kayak diulur-ulur gitu kan. iya. Terus setelah dari kejadian itu Masnya juga dari saudara Mas ini dapat info gitu ya dari saudara Mas bahwa ada perusahaan yang membutuhkan karyawan gitu, ya kan? Iya benar. Nah, terus saya di sini juga nanya ya Mas ya. Boleh nanya apa mbak? Nah, dari cerita Mas tadi, saya juga merasakan apa yang Mas alami gitu ya kan ya. Masnya juga ini kan jauh dari perantauan ya, jauh dari orang tua nih gitu. Nah terus kerjaan di sana tuh bagaimana gitu tuh, perasaan Masnya gimana, sehari-harinya di sana gimana gitu. Terus sama masyarakat di situ gimana, apa Masnya diterima baik apa tidak gitu. Baik. Untuk kayak sehari-hari di sana sih di perantauan ya mungkin lebih fokus, sama juga fokus niatnya kerja ya. Paling kebanyakan ya udah kayak kerja nih, masuk pagi pulang sore, ya udah tuh kalau udah pulang sore udah istirahat di kontrakan kan. Satu kontrakan tuh sekarang ada 4 orang sih ya, yang penting buat tidur lah cukup. Ya udah sih kalau udah pulang kerja tuh nggak kemana-mana lagi, kayak udah istirahat. Kalau mungkin ada acara dari kampung dekat kontrakan gitu ya, kayak ikut pengajian, kayak apa aja lah kegiatan yang mungkin masih kita bisa ikutin ya kita ikutin sih. Alhamdulillah sih kalau untuk masyarakat di situ Buminya, kayak Tangerang tuh alhamdulillah sih baik-baik gitu, nerima apa yang gitu, nerima kayak orang luar gitu dari perantauan. Jadi deket juga sih, akrab alhamdulillah. Untuk sekarang sih ya paling gak kayak gitu sih, cuman kayak ya udah kerja pagi pulang sore, udah kayak istirahat. Kebanyakan ya udah nggak terlalu kebanyakan main di luar gitu ya, mungkin nggak tahu juga kan namanya juga di perantauan ya, jarang main juga gitu, lebih ke diam di kontrakan lah, main sama saudara temen kontrakan gitu, nggak terlalu sering main-main keluar gitu kayak gimana ya. Cuman kadang kayak merasa posisi ada saudara temen juga pun kayak merasa kesendirian gitu kak. Sendiriannya kenapa ya? Ya mungkin kayak nggak tahu ya, kayak apa ada aja gitu yang dipikirin, kayak mungkin apa ya, kangen kayak gimana gitu tuh ada aja. Cuman kadang nama juga saudara juga ya, mungkin nggak terlalu terbuka juga kan ceritanya. Makanya di sini saya datang ke sini tuh punya cerita ke mbak terbuka gitu biar enak, sedangkan mbak kan nggak terlalu kenal ya gitu, jadi enak ceritanya gitu.
maksudnya datang ke situ buat kayak nyeritain masalah ke Mbak, terus ingin meminta ataupun ada saran sedikit buat saya gitu ke depannya, kayak supaya gimana ya di perantauan itu jauh lebih ngerasa tuh kayak enak-enak aja gitu, walaupun kayak jauh dari keluarga. Ya mungkin orang saya kalau pulang tuh disangkanya mungkin ya sini Mas Udin ini pulang ke Tangerang pasti sukses nih, maksudnya bawa uang segebong gitu kan misalnya. Ini mah ya mungkin kalau beranggapan gitu ya alhamdulillah. Beranggapan orang apa ya, kalau pulang mudik nih kayak pulang dari Tangerang tuh ya ke Serang itu mungkin ya beranggapan orang sekitar tuh kayak bawa uang gitu kan, kayak ini ya padahal kan untuk cukup buat di perantau aja udah alhamdulillah gitu kan. Apalagi ya ada saudara gitu kan, kayak saling aja gitu sih enaknya. Cuman ya kayak gitu tuh yang juga di perantauan kan kadang ada aja orang-orang yang jahil ya kan, yang kita udah tahu gitu ada aja. Iya, misalnya di dalam kerjaan Mas nih, apakah Masnya juga pernah ada masalah gitu dengan karyawan Mas ataupun dari atasan Mas, terus gimana gitu? Kalau untuk masalah dalam pekerjaan ada aja sih, kalau masalah itu kan wajar ya. Cuman ya namanya juga kalau di bagian saya gitu Mbak, kan nggak setara nih, banyak yang masih muda-muda, masih ada yang tua-tua, bapak-bapak gitu kan. Jadi kayak ngerasa itu kayak nggak terlalu masalah sih, kayak lebih kitanya diajarin kerja kayak gimana, terus buat kedepannya kayak gimana. Ya mungkin pasti karakter orang-orang itu kan ada aja beda-beda. Ya mungkin kadang saya ditempatkan di bagian yang agak kan bagian saya itu mungkin ada yang di dalam gitu kan, di luar juga. Cuman kadang ada aja pastiku kalau saya ditempatkan bagian dalam mungkin ada aja ngiri kayak gitu. Ya saya mah namanya juga disuruh sama atasan ya kan, ya apa nggak pernah mikirin kayak gitu. Saya mah nyantai aja gitu, enjoy. Kalau untuk masalah yang lebih signifikan oleh terlalu ini sih, yang alhamdulillah sih enjoy aja. Walaupun ya kadang ada aja sih gitu dia masalah di kerjaan ya kan, biasa aja nggak terlalu dipikirin. Iya. Ya gitu sih Mbak. Ya alhamdulillah sih kalau untuk sekarang kerjanya alhamdulillah enak gitu kan, semoga aja langgeng terusnya. Kalau boleh tahu nih ya, Mas ini di bagian apa gitu kerjaannya? Nah terus kejadian apa yang pernah Mas alami gitu ketika Masnya kerja? Untuk bagian sih alhamdulillah dapat bagian QC ya, quality control. Ya cuman kerjanya ya kan perusahaan ini kayak bergerak di bidang ini ya, fiber gitu, kayak benang ya, polyester lah, ibaratnya nggak terlalu berat banget sebenarnya. Cuman namanya QC ya kan ngecek apa sih barang yang mau dikirim dulu nih. Kayak kan dicek sama kita kan bagian QC. Cuman di dalam QC itu ada nih yang ngeceknya tuh kayak mesin ya kan. Ada tuh mesin kayak muter gitu pernah kejadian tuh pas kayak masukin ngecek si benang itu ya. Terus saya kayak tangan itu kan masuk nih posisi lagi benerin nih mesin, otomatis tuh mesin posisi lupa dimatiin tuh, kayak masih jalan. Pas saya masukin tuh jalan otomatis mesin ini udah bener tuh jalan sendiri ya. Alhamdulillah sih untungnya pas tangan saya kayak gini nih dia langsung ke sini udah ada yang matiin gitu. Tapi untungnya masih alhamdulillah ya Mas, alhamdulillah masih selamat ya, walaupun kayak ini dong nih, ini mah barbar dikit ya gitu. Alhamdulillah sih, kalau selebihnya nggak terlalu berat-berat bahaya banget sih. Terus menangani dari kejadian itu perasaan Mas gimana nih gitu? Kayak apakah Mas kayak marah banget gitu sama orang yang nyalain mesinnya ini apa gimana gitu? Ya kalau itu mungkin ya atau kesel ada sih, cuman kan namanya kerjaan ya, mungkin teman saya juga lupa kan, gak ingat juga kalau posisi mesin itu nyala, terus tangan saya juga masuk lagi bener mesin kan posisinya nggak tahu juga ya. Ya udah sih alhamdulillah saya mengingatkan, alhamdulillahnya untung nggak kenapa-napa gitu, kami selamat.
alhamdulillah sih teman saya juga minta maaf, cuman ya saling ngingetin aja jangan diulangi lagi kayak gitu. Udah sih kayak gitu aja sih kalau masalah dalam kayak kerjaan itu wajar sih gitu. Nah kalau itu masnya nggak ada niatan apa gimana gitu untuk pindah perusahaan yang lebih dekat lagi, dekat dari rumah gitu biar enak gitu masnya? Kalau perasaan pengen dapat kerjaan yang enak deket sih, apalagi dekat dari rumah tuh pengen, bukan nggak pengen, pasti pengen enak gitu kan, nggak terlalu banyak kayak biaya gitu kan, ngekos segala macem, terus pulang pergi. Ya gimana ya, maksudnya sekarang yang dekat daerah rumah aja gitu susah gitu kayak masuknya ya kan, nggak gampang, apalagi yang udah juga kan pakai uang aja susah gitu kan buat masuknya lagi. Ya mungkin untuk sekarang sih jalan ini aja dulu kali ya, maksudnya jauh gitu, walaupun soalnya nyari kerjaan itu susah mbak sekarang ya kan, soalnya Banten ini udah kayak termasuk nomor 1 ini kayak pengangguran tertinggi di Indonesia gitu, makanya udah ada pekerjaan aja terus alhamdulillah kayak enak juga, nggak apa-apa gitu, jalanin aja gitu, alhamdulillah syukur gitu. Sekarang lihat masih banyak lulusan gitu kan, walaupun udah punya skill tuh susah kayak masuknya gitu, sedangkan kayak perusahaan tuh kayak mintanya lebih ke jenjang yang lebih tinggi itu, bukan lihat dari skill kemampuannya, walaupun lulusan SMA SMK gitu mbak. Yang penting ya gimana, mungkin untuk sekarang jalanin aja, yang mungkin kalau suatu hari saat nanti ada mungkin nih yang bisa gitu kan yang dekat dari rumah, ya udah ambil yang lebih dekat gitu kan, enak juga yang pergi gitu, nggak jauh kayak sekarang gitu pulang pergi kayak gitu sih mbak. Jalanin aja gitu yang sekarang nih, soalnya kan ya kerja juga susah gitu, nggak gampang soalnya. Ya udah alhamdulillah. Menurut saya juga dari masalah-masalah yang tadi Mas ceritain itu terkait kalau Mas itu kayak suka sedih, suka kayak kadang kalau pulang kerja langsung ke kontrakan. Tapi menurut saya gini, lebih baik Mas itu kayak apa namanya, explore Tangerang lah gitu, kayak bareng saudara ataupun bareng siapa. Yang penting Mas ini kayak merasa kayak nggak jenuh gitu, kayak nggak gitu-gitu aja, terus ngerasa kayak nggak sedih, terus nggak mikirin yang di rumah juga, maksudnya nggak terlalu kepikiran gitu loh. Kayak ya udah gitu, kayak nikmatin, enjoyin yang ada di sana gitu, kayak nikmatin apa aja gitu loh Mas. Harus lebih berbaur terhadap masyarakat di situ gitu tuh, jangan apa yang namanya kayak ya udah pulang dari kerja langsung ke kontrakan gitu-gitu terus tiap harinya, terus kayak nggak ada perubahan juga. Lebih baik menurut saya kayak lebih berbaur ke masyarakat gitu loh, kayak apa aja yang belum ada di sana gitu, perbandingan antara di Tangerang sama di Serang tuh apa aja gitu tuh. Mungkin masukan dari mbak sangat bagus gitu ya, maksudnya lebih ke jadi biar nggak terlalu kepikiran buat yang keluarga kan di rumah ya, kita juga harus banyakin aktivitas kayak pulang kerja nih, jangan terlalu kayak diam aja kan di kontrakannya. Mungkin benar ya sih mbak ya, tapi ya namanya juga apa ya, nggak jauh dari kayak kalau nggak terlalu kayak penting-penting banget gitu ya, kadang pulang itu udah gitu Kayak males gitu ya males gitu kalau nggak terlalu penting-penting. Bukannya kita nggak mau kayak ekspor keluar gitu, bukan, ya emang udah gitu kalau udah ini ya pengen istirahat di rumah. Ya mungkin ada pun kayak kegiatan ya di masyarakat dekat kontrakan itu ya, yang kayak pengajian ataupun apa ya, mungkin selagi kita ini mah ikut gitu, berbaur, nggak terlalu diam juga. Kadang kalau ada acara selamatan apapun dekat kontrakan juga pasti ngajak kok. Kayak kita juga ya ikut, maksudnya alhamdulillah gitu kan, berarti dianggap gitu kan orang sini gitu. Gitu sih mbak kayak lebihnya, tapi bagus sih sebenarnya mah, nggak terlalu terpatok kita apa ya, terpatok dari pulang kerja itu kontrakan diam aja kan, enggak kan sebenarnya mah. Kadang ada kemauan kayak untuk keluar gitu, kadang ajak temen, cuma kadang dari temennya juga kayak males gitu. Ya udahlah, nggak yang ada temen ya, ya udah akhirnya mah udah diem aja kontrakan gitu. Tapi kalau misalnya keluar sendiri Masnya kenapa emang kayak
nggak berani apa gimana gitu? Ya bukan yang nggak berani apa gimana, kayak kurang seru aja gitu mbak. Mm-mm. Masa kayak sedangkan kita perantauan nih kayak Mm-mm. gini kan, masa sendirian ini, walaupun yang ngilangin penat juga pasti nggak ada buat temen ngobrol gitu. Iya sih. Jadinya malas, ya udahlah baik diam aja gitu kontrakan, ya udah. Tapi Makanya tapi masih juga ada teman kan ya, misalnya teman dari eh, perusahaan mas nih gitu yang mas kenal gitu. ada temen kerjaan ada, cuman kayak kalau teman kerjaan kayak buat teman di kerjaan aja gitu, Hmm. nggak terlalu dibawa keluar kayak Mm-mm. gimana. Ya, mungkin kalau di luar mah kayak lebih kebanyakan teman dekat doang, Heeh. bukan kayak teman kerja. Walaupun ya kadang teman kerja juga ngajak main gitu ya Iya. kemana, nggak terlalu ini banget sih, kalau nggak terlalu adin Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nggak terlalu inilah, kalau teman-teman kerja kerja aja gitu. Teman kerja yang kadang teman kerja juga kan kadang ada aja kan gitu kan, atau kalau di belakang kayak Iya. gitu sih. Mm-mm. Ya udahlah, kayak teman kerja ya teman kerja aja gitu, terlalu ini banget. Mm-mm. Lebih ke teman inilah, kayak deket lah gitu kalau mau keluar kemana-mana. Jadi Mm-mm. percaya gitu, enak juga kan buat ngajak ngobrolnya kayak gitu sih. Kalau selebihnya kalau buat teman kerja nggak terlalu terbuka banget Mm-mm. gitu. Makanya ya udahlah, kebanyakan diam di kontrakan Mm-mm. gitu. Makanya udah di kontrakan ya udah pikiran kemana-mana gitu Mm-mm. mbak ya. Daripada masnya kepikiran itu tuh kayak lebih baik yang ada di kontrakan situ kayak diajak ngobrol sama emas, kayak ngebahas apa gitu tuh, ngebahas kerjaan atau ngebahas apapun. Jangan sampai pikiran-pikiran eh, yang nggak enak ke kita tuh kayak dateng gitu loh. Kayak ya pokoknya kayak sesibukin apapun, yang penting mas ini nggak terlalu kepikiran ke yang masalah itu yang kayak negatif lah gitu tuh. Ya kalau itu sih kadang sering sih sebenarnya mah, kalau ngobrol sama teman kontrakan Mm-mm. gitu kayak bercanda kayak Mm-mm. gini. Kadang kalau ada ini mah kayak kegiatan, kalau ada pas acara kayak ini futsal gitu ya Mm-mm. ikut. Kadang kalau pengen ikut mah, kalau enggak mah enggak. Kalau ini mah kontrakan paling ya udah ngobrol sama saudara, Mm-mm. nggak terlalu ini juga, kayak terbuka aja karena menjadi sama saudara ya. Iya. Enak juga gitu ngobrol bercanda. Tapi kadang ada aja yang suka Mm-mm. diem, kayak gitu. Kayak karena juga capek sendiri gitu ya, kayak namanya kontrakan ya Mm-mm. berempat sekarang, apalagi kayak gitu kan. Kadang acak-acakan tuh Mm-mm. pulang kerja tuh kayak gini, harusnya mah kayak ya sedikit kayak bersihin gitu Mm-mm. tuh, jangan. Kadang saya aja bang gitu yang Mm-mm. bersihin, kadang capek banget. Iya, pokoknya mah masnya juga harus lebih banyak omong gitu loh ke mereka. Jangan mereka tuh kayak seenak-enaknya juga ke mas, kayak apa aja, kayak misalnya contohnya kayak barang yang udah dipakai sama mereka kayak langsung dicuci gitu tuh, kayak abis makan ataupun abis ngapain itu pokoknya langsung diberesin gitu, biar kayak kontrakan ini kayak ngerasa nyaman gitu, kayak enak dilihatnya juga, kayak nggak berantakan kan. Kalau misalnya kita udah pusing di kerjaan terus kita pulang ke kontrakan terus ngelihat kontrakannya acak-acakan, kayak ngerasa ke kita juga nggak enak kan ya mas Iya. ya. Nah, maka dari itu masih juga harus lebih banyak ngomong gitu, lebih kayak terbuka, jangan kayak di unek-unek aja gitu tuh. Iya sih mbak, kadang capek juga ya, maksudnya kayak sendiri gitu kan. Walaupun ya ada sih maksudnya kayak dibantu gitu, tapi Hmm. selebihnya kayak lebih saya gitu Hmm. mbak yang bersihin. Kayak pulang kerja nih capek lihat acak-acakan sampah gitu kan, yang Hmm. pernah tahu acak-acakan dia juga Hmm. mungkin gak enak juga kita, tapi kayak susah gitu kayak buat bersihnya, harus saya aja gitu. Karena pernah saya nih kayak acak-acakan nih ya, kayak udah sengaja gitu nggak dibersihin kayak gitu tuh, biar dia tahu sendiri gitu Hmm. orang yang bersihin nih gitu. Tapi kadang kalau dianya ini mah kadang bersihin, tapi kalau walaupun Hmm. didiemin nggak dibersihin gitu. Ya mungkin pada dasarnya emang teman mas ini jorok kali ya, jadi Ya kayak mungkin terus gitu. males juga buat ngebersihinnya gitu tuh. Tapi capek juga ya mas ya ke masnya gitu. Ya capek ya mungkin. Sewaktu-waktu yang mbak bilang ya kayak tegas gitu kan, diomongin gitu. Ya udah nanti saya coba omongin juga kan kayak gitu, biar sama-sama enak juga kan, kayak buat
Iya. tiru tempat sendiri gitu nih, Demi kenyamanan demi bersama kenyamanan gitu. bersama dan kemajuan bersama gitu Mbak ya, biar kontrakan itu bersih sejahtera, Iya. jauh dari kuman gitu kan, bakteri. Biar kalau misalnya ada teman ataupun ada saudara gitu ke Iya. kontrakan kayak enak gitu, nggak Iya. acak-acakan gitu Iya tuh. bener Mbak, kayak gitu. Nah tadi kan kita udah konseling ya Mas ya. Nah gimana perasaan Mas ketika sudah menyampaikan semua unek-unek yang ada di Mas ini? Ya alhamdulillah, maksudnya udah kayak cerita semuanya ke Mbak ya. Sekarang udah kayak masalah walaupun masih ini ya, maksudnya belum terlaksana gitu nih, tapi udah enak lega gitu nih, udah terbuka ke Mbak, udah kayak cerita semuanya yang Mas rasain kayak gitu ya. Jadi udah dapat saran juga dari Mbak gitu, enak, tinggal saya kayak diterapin aja sih gitu. Kayak gitu udah nemu solusinya dari Mbak juga. Makasih gitu kan. Alhamdulillah sih udah lega, terbuka, udah cerita kayak gini mah. Alhamdulillah ya Mas ya, tadi setidaknya permasalahan Mas ini sedikit demi sedikit berkurang dan Masnya juga lebih nyaman dan lega juga menjalankan solusi tadi gitu. Dan Mas ini bersedia tidak maksudnya menjalankan solusi tadi yang telah kita cari bersama-sama nih? Sangat bersedia Mbak, bahkan lebih ini sih emang kayak gitu seharusnya. Terima kasih juga kayak udah ngasih saran, masukan. Terima kasih juga atas konseling hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar ya Mas ya. Dan semoga solusi yang kita cari bersama-sama ini lebih efektif dan bisa dijalankan oleh Masnya ya. Amin. Dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Mas ya. Pasti. Kalau itu saya ucapkan terima kasih lagi nih kepada Masnya. Saya juga terima kasih, maksudnya udah ngasih saran ke saya, Iya, terus sudah mau mendengarkan iya. masalah saya. Iya. Begitu saya pamit ya Mbak, Iya, izin keluar. Iya. Hati-hati ya Mas ya di sama-sama jalannya. Mbak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.